Kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur, cepat. Ya harus kayak ini kau, Ronaldo DiCaprio. Ya, cukur, woi, cukur. Dia Ratu Entok itu ya semoga ini cara Tuhan menegur dia ya, biar dia bisa jadi orang percaya. Harapan saya sih begitu. Dia jadi orang percaya, dia mengerti banyak hal gitu. Karena kebencian itu bisa jadi cinta loh. Baik, terima kasih untuk teman-teman media semuanya yang hadir pada siang hari ini. Pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024, kita melaporkan sebuah akun TikTok atas nama Ratu Entok, yang dimana di dalam TikToknya tersebut telah menghina, juga mengolok-olok dan mengejek daripada foto yang digambar handphone tersebut. Yang dimaksud di situ adalah foto Tuhan Yesus Kristus. Kami sebagai Lembaga Horas Bangsa Batak dan saya sebagai Ketua LBH Horas Bangsa Batak, di samping saya ada Sekretaris Donald Lubis, dan di sini ada Bapak Dedi Martuis sebagai Ketua MUKI, selaku lawyer juga Ito Ierni Stempul, dan seluruh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Horas Bangsa Batak hari ini mendampingi kami di Mapolda, di SPKT, untuk melaporkan daripada akun TikTok yang telah menghina, yang dimana di sini pasal yang dimaksud pasal 28 ayat 2 unsur sara, dan yang berlapis dengan pasal 156A KUH pidana. Dan kami selaku mewakili dari seluruh umat agama Kristen yang telah menghina agama kami meminta untuk segera mungkin dari Kapolri, Kapolda, Kapolrestabes Medan, dan Kapolsek yang ada di lokasi Marelan, karena saya duga orang yang punya akun TikTok yaitu Ratu Entok tersebut bertempat tinggal di Marelan, Kota Medan, untuk menindak tegas. Dan kami mendesak agar Kapolda segera mungkin menangkap daripada akun TikTok Ratu Entok ini. Apabila dalam 24 jam tidak ditangkap yang bernama Ratu Entok tersebut, maka jangan salahkan kami masyarakat. Kami yang akan bertindak untuk menangkap dan akan membawanya ke Polda. Hari ini kami tunggu sampai jam 17.00 hari Sabtu tanggal 5 harus ada tindakan daripada Mapolda. Dan kami berharap bahwa kasus ini tidak ada yang namanya minta maaf terus kemudian selesai. Proses hukum harus tetap ditegakkan. Tidak ada karena perangko 10.000 terus kemudian selesai perkara, tidak boleh. Ya, kita harus buat efek jerah kepada orang yang telah menghina-hina agama dan khususnya agama Kristen. Demikian yang saya mau sampaikan. Terima kasih, dan mungkin teman-teman ada yang lain dari Bapak Dedi Murtis, silakan. Iya, kami dari Majelis Umat Kristen Indonesia Provinsi Sumatera Utara, kita harus sepakat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut dan menyinggung perasaan dari umat Kristen. Sehingga kami hadir di sini bersama dengan ABB dan organisasi yang lain menyatakan keberatan dan sekaligus melaporkan yang bersangkutan. Dan perlu diketahui ini adalah upaya agar kita mengambil tangan negara untuk menyelesaikan persoalan ini supaya keonaran ini jangan berlarut-larut. Kita minta pemerintah dan aparat negara segera bertindak dengan cepat
supaya persoalan-persoalan serupa tidak terjadi lagi. Kita mau Sumatera Utara ini kondusif dan aman. Mungkin itu dari kami. Bisa dilanjutkan. Tangkap Ratu Entok! Tangkap! Ratu Entok! Butakan Ratu Entok! Melihat konten tersebut, kami menyatakan keberatan dan kami meyakini Ratu Entok telah melakukan perbuatan di luar kewajaran, di mana kita harus saling menghargai perasaan sesama umat beragama. Dan hal itu diatur di dalam undang-undang yang berlaku di negara kita. Kami sangat menyayangkan Ratu Entok tidak belajar dari kasus Morteza yang pernah melakukan tindakan serupa. Dan perlu diketahui, kami termasuk bagian dari pihak yang terjun langsung ke lapangan untuk berkoordinasi dengan Polrestabes guna menertibkan yang bersangkutan. Untuk itu, kami meminta kepada Ratu Entok agar memberikan respon dan tanggapan yang cepat atas keberatan yang kami sampaikan ini. Dan kami meminta kepada saudara-saudari kami yang melihat tayangan ini untuk segera membagikan kepada sebanyak mungkin orang dan kepada pihak yang terkait dan nyatakan keberatan saudara atas konten yang berpotensi mengganggu kerukunan antar umat beragama di negeri yang kita cintai ini. Atas bantuan dari saudara-saudariku, saya mengucapkan terima kasih. Sanubari, kalau memang pun aku salah memegang foto itu karena aku tidak seiman sama kalian, aku minta maaf. Dan aku berjanji tidak akan pernah megang foto itu lagi. Tidak akan pernah aku pegang foto itu lagi sampai kapanpun. Hanya itu saja. Dan kalian juga, aku sudah memaafkan semua orang-orang yang sudah berkata jahat. Sudah menuduh, sudah menyakiti oleh aku maafkan kalian. Kalian gak usah minta sama aku langsung bilang maaf sama kalian. Semoga nanti di padang mahsyar kalian tidak cari-cari Entok. Kalian tidak cari-cari aku. Karena itu hanya membuat aku juga tersisa di padang mahsyar harus melayani pertanyaan-pertanyaan daripada malaikat. Aku maafkan semua orang yang sudah berkata B1, B2, berkata-kata kelamin, kata-kata kotor, segala macam sama aku, memfitnah-fitnah aku ikhlas. Kalian gak perlu mencari-cari aku di padang mahsyar. Dan aku juga berharap kalian tidak akan pernah aku cari-cari di padang mahsyar. Oh iya, dia pernah hina-hina saya. Ratu Entok tuh pernah hina-hina saya. Luar biasa. Dulu di roomnya Joseph Katolik. Dulu ada Pak Erben, ada Joseph. Dulu dia hina-hina saya tuh, Ratu Entok tuh. Oh Ilya, kamu begini gitu. Dia hujat saya bisa-bisan. Tapi saya diamin aja waktu itu. Saya bilang, oh ya udah, nggak apa-apa, terserah. Terus bilang, oh kamu itu ini apa segala macam. Ya nggak apa-apa lah gitu. Ini mungkin karmanya kak, dia lagi dikasusin karena hina Tuhan. Saya nggak bilang itu karmanya dia ya, karena saya nggak merasa bahwa saya nggak doakan dia yang buruk-buruk waktu itu. Cuma saya bilang aja ampuni dia gitu. Saya berharap dia ini sih percaya Yesus. Tapi ya udahlah, kalau emang kita nggak bisa mengerdilkan Tuhan. Tuhan tuh bisa tangkap siapapun orang jahat untuk jadi pengikutnya. Dia Ratu Entok itu ya semoga ini cara Tuhan menegur dia ya, biar dia bisa jadi orang percaya. Harapan saya sih begitu. Dia jadi orang percaya, dia mengerti banyak hal gitu. Karena kebencian itu bisa jadi cinta loh. Rasul Paulus sebenci-bencinya dia dengan Tuhan. Dia benci sekali dengan Yesus. Tapi akhirnya dia menjadi penginjil terhebat di sepanjang sejarah. Gitu. Surat-suratnya lebih banyak dalam Alkitab. Jadi jangan memandang rendah siapapun. Semua orang bisa Tuhan pakai. Orang jahat kayak Firaun aja bisa dipakai. Saul aja dipakai. Semua orang bisa dipakai. Jadi yang dibawa gak usah berlebihan menghina
menghina-hina si Ratu Entok itu. Memang tingkahnya dulu waktu itu agak kesel. Waktu dia ngehina-hina saya, frontal banget tuh dia ngomong. Cocok. Tapi ya udahlah. Itu urusan dia sama Tuhan. Tapi harapan saya dia jadi orang percaya. Dia orang-orang yang mau percaya sama Tuhan. Biar dia dapat pengampunan. Kalau dia berkumpul bersama-sama kita sebagai orang percaya kan enak, ya kan? Dia tuh bisa jadi memberi kesaksian bagi banyak orang untuk membangun iman. Gitu. Kuncinya jangan pernah memandang hina siapapun. Intinya kalau debat aja gitu ya nggak apa-apa. Kamu mau bilang kalau debat apa kayak terserah. Kayak yang kamu cari kan suara kuat-kuatan. Kalau ilmu mah kalian tuh nggak ada. Membedakan hakikat sama entitas aja kalian nggak tahu. Makanya ketika ditanya apakah Allah itu kekal, apakah Allah itu kekal, apakah firman Allah itu kekal, apakah firman Allah itu adalah Allah, bukan, lalu berapa yang kekal? Diam, gak bisa jawab. Kristen jelas Allah itu kekal, firman Allah itu kekal. Apakah firman Allah adalah Allah? Allah adalah Allah. Ada berapa yang kekal? Hanya satu. Kamu, apakah Allah itu kekal? Apakah firman Allah itu kekal? Ada berapa yang kekal? Diam. Ya kan? Diam. Oh, firman itu kan sifat. Firman itu nomina, bukan adjektiva. Mana ada sifat orang si firman? Oh, kamu firman ya gitu. Kamu cantik ya gitu. Kamu firman ya. Itulah ya falsafahnya itu loh. Tidak bermain di sana. Makanya dia nuduh Trinitas itu banyak Tuhan apa segala macam. Padahal di Alkitab ngomongnya akulah dia, akulah Tuhan, aku. Ya, konsep Trinitas selalu diperdebatkan karena ketidaktahuan mereka. Tapi mereka nggak bertanya-tanya ketika mereka berkata kami, si kami. Nah, kalau ditulis kami, nggak digugatnya kitabnya sendiri. Kitab orang lain diacak-acaknya dia, tapi kata kami dalam kitabnya nggak dipeduliin. Oh, udah itu Tuhan sama malaikat apa segala macam. Ya kan? Si kami nggak dipeduliin. Kata aku dalam Alkitab dengan Tritunggal didebatin. Ya kan? Itu karena lo baca terjemahan doang. Alah, sama aja. Emang dogma di Arab dengan dogma di Indonesia beda? Coba saya tanya. Oh, itu perkara bahasa. Oke, kalau itu perkara bahasa, apakah dogma di Arab dengan di Indonesia beda gitu? Sama kan? Jangan muna lah. Itu kan terjemahan, kau mau tipu-tipu saya. Saya tidak sebodoh itu, kawan.